Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asiku. Kali ini kita akan membahas terkait apa saja yang sudah ditanyakan di kolom komentar gitu ya, untuk di jalur domisili di SPMB 2025. Sebelum saya berlanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, agar saya bersemangat terus untuk membuat konten-konten pendidikan. Oke teman-teman, di kolom komentar ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, yaitu di sini, Pak, kalau nilai 93,70 tapi untuk ke sekolah tujuan dapat prioritas 3 di jenjang SMA, itu peluangnya bagaimana ya Pak? Ketar-ketir saya nih Pak, mohon dijawab ya Pak. Saya sudah tahu nih nilainya 93,70. Kalau kita melihat di sini berarti kemampuan akademik gitu ya. Nah, kemampuan akademik ini berarti berdasarkan rata nilai rapor. Mari kita hitung bersama dulu ya, agar kita ketahui berapa sih nilai akademiknya gitu ya, atau kemampuan akademiknya. Walaupun saya nggak tahu nih bahwasanya persentil nilai rapornya berapa gitu ya, kita ya taruhlah di poin yang tertinggi gitu ya. Oke, lanjut untuk kita menghitung nilainya. Tadi kita ketahui bahwasanya 93,70 gitu ya. Nah, ini berarti kita akan kalikan dengan 75%. Jadi, dari 93,70 dikalikan 75%, berarti kita dapat 70,27. Begitu ya, teman-teman. Boleh dibantu hitung kalau misalkan saya salah. Dan juga boleh dikoreksi di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk persentil rata nilai raportnya, berarti kita taruh saja misalkan 100 gitu ya. Nah, kalau 100 berarti dikalikan 25% kan berarti 25. Begitu ya. Berarti kalau misalkan kita jumlah keseluruhannya 70,27 ditambah 25, berarti nilainya adalah 95,27. Tetapi putra ibu ini ya akan memilih yang ada di prioritas ketiga gitu ya. Menurut saya pilih gitu ya, pilih. Karena kenapa teman-teman? Karena di sini adalah kemampuan akademik. Kemampuan akademik kok begitu Pak? Iya. Karena pemerintah sangat baik sekali gitu, memikirkan kepada anak-anak yang berprestasi. Jadi kalau kita dahulukan yang ini gitu ya, prioritas, wilayah prioritas, nah bisa jadi nanti akan ada pergeseran nih pada nilai-nilai akademiknya gitu yang bagus-bagus gitu kan. Nah, makanya ini dikasih nih peluang nih. Kemampuan akademik ada di nomor 1, itu menurut saya ya. Tetapi kalau misalkan ada kekeliruan, ya bolehlah kita sharing yang ada di kolom komentar. Nah, ini perhatian khusus kepada anak-anak yang berprestasi ini gitu ya. Di lingkungan situ diberikan peluang yang besar ada di kemampuan akademik di pertama. Sehingga kalau misalkan jawabannya adalah saya ada di prioritas ketiga, saya mau milih tuh tujuannya yang di sana tuh sekolahnya bagus karena ada di prioritas 3. Pilih itu gitu ya, pilih aja ya. Saya melihat dari pergerakan terkait dengan waktu pertama nilai akademik, prestasi akademik. Yuk kita lihat sama-sama. Teman-teman, kita sudah ada di nilai akademik. Nah, ini nilai akademik ya. Kita buka di sembarang sekolah aja lah ya. Yang deket aja langsung ya. Kita buka di sekolah yang pertama saja lah. Ini ada di SMA Negeri 1 gitu. Kita buka di sini. Lihat detail. Nah, di sini waktu jalur prestasi akademik itu masuknya nilai itu ada di pertama, gitu kan ya teman-teman. Nah, ini total pembobotan, bukan prestasi akademik loh. Ya, beda nih teman-teman. Karena kalau yang ini adalah nilai penambahan dari beberapa item yang lainnya. Tetapi kalau nilai prestasi akademik hanya 2, ya, hanya dua. Apa saja? Yaitu nilai rata nilai rapor yang 75% dan persentil rata nilai rapor 25%. Begitu ya teman-teman. Sudah paham di sini ya? Yuk kita lihat di jalur sebelumnya. Oke, ini ya. Ini yang di jalur
prestasi akademik. Coba kita lihat yang di jalur KJP. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh pesaing kita yang jalur prioritas 3 nih udah banyak nih yang masuk gitu ya. Keren ya, kita lihat dari hasil seleksinya. Nah, kalau kita melihat sebagai acuan di sini ada di jalur di sini ya jalurnya ya. Ini KJP. KJP gimana sih untuk juknisnya? KJP itu adalah wilayah prioritas. Ya, prioritas kemampuan akademiknya di nomor 2. Kita lihat. Ini teman-teman. Yang sudah masuk di wilayah prioritas itu yang pertama gitu ya. Nih nilainya. Tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi teman-teman. Kalau misalkan ada yang nilainya di sini akademik prestasi akademiknya di bawah 73 gitu ya. Berarti ya dia kalau misalkan di seleksi ini ya bisa masuk. Jadi jangan pernah khawatir ketika dia misalkan nilainya 71. Kalau memang di sini dia di dalam seleksi ini bisa masuk teman-teman. Tetapi di nilai yang tadi ya prestasi akademik mayoritas saya lihat itu ada di prioritas 3 dan wilayah luar. Gitu ya. Sehingga memungkinkan yang ada di prioritas 1 dan 2 itu masuk di domisili. Adil banget teman-teman pemerintah. Ya, dinilai. Terus juga tadi apa? Wilayah prioritas. Yang ketiga apa? Usia gitu ya. Nah, ya teman-teman, pokok punya nilai besar sekarang ya, Masya Allah. Selamat buat anak-anak yang berprestasi ya. Itu dia, Bapak Ibu. Dijawab ya, sudah dijawab ya. Untuk yang pertanyaan yang pertama. Yuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah ini ya. Pak, apa bisa buat alat ukur atau kompetisi apabila nilai Sidanira 84, persentilnya 90 dengan Sidanira 86, persentil 80. Apa bisa alat ukurnya? Kan tadi sudah diberikan ya. Alat ukurnya adalah yang 75% ya, 75% dikalikan 84 atau 86 ini. Gitu ya. Terus juga persentilnya adalah 90 sama 60. Kalau 60 menurut saya untuk di DKI Jakarta itu kayaknya jarang sekali deh gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat gitu ya, untuk rapor pendidikan silakan Bapak Ibu masuk ke sini. Ini dia linknya ya, rapor pendidikan Kemendik Dasmen gitu ya, tinggal klik di sini. Jangan lupa pakai akun Belajar ID yang dimiliki peserta didik ada, guru-guru ada gitu ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut, kalau misalkan jawaban saya kurang puas, boleh Bapak Ibu mendapatkan jawaban lebih lanjut itu ke posko langsung ya, ke posko pusat adanya di Dinas Pendidikan. Dipersilakan. Nanti kalau misalkan sudah ada jawaban, yuk kita diskusi kembali di ruang komentar. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Assalamualaikum, nilai anak saya 81 gitu ya, 55 dan umurnya 16 di bulan Agustus, masuk di prioritas 3. Apakah kira-kira anak saya bisa masuk? Bisa saja, tetapi nilai ini sudah dikalikan belum dengan nilai yaitu kemampuan akademik, terdiri dari berdasarkan rata nilai rapor dan persentil rata nilai rapor gitu ya. Kalau di sini sudah dihasilkan nilainya segini, bisa masuk, dicoba saja gitu ya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu tadi saya lihat berdasarkan hasil analisa saya ya, itu prioritas 3 yang memiliki prestasi baik akademik non akademik itu sudah masuk tuh di sekolah di awal di jalur yang pertama. Jadi teman-teman ya yang memiliki nilai tinggi gitu ya, tetapi kemarin kalah di prestasi akademik, silahkan masuk sekarang nih ya di bagian domisili. Saya yakin teman-teman bisa masuk. Terus bagaimana yang nilainya rendah Pak? Nilai rendah juga bisa ya, karena kenapa? Di prioritas pertama, kedua, ketiga kemarin sudah ramai di jalur KJP yang ada.
Nah, tinggal sekarang ini kan adalah sisanya ya. Sehingga teman-teman memiliki kemungkinan besar bisa masuk di sekolah yang teman-teman idamkan. Mau itu di domisili prioritas 3, langsung pilih di nomor 1, boleh. Boleh banget teman-teman. Yuk semangat, saya mendoakan mendapatkan yang terbaik. Percuma punya nilai tinggi-tinggi malah tidak bisa masuk di sekolah favorit. Kalau di domisili itu nggak seperti itu Bapak. Gitu ya Bapak atau Ibu nih, Umi Asi. Ya, kalau di yang kemarin, mungkin di jalur-jalur yang kemarin karena ada terkait dengan domisili gitu ya. Nah kalau sekarang Bapak, Ibu atau Umi gitu ya. Nah Umi ini nggak ada yang percuma ya. Selama anak berpendidikan dan memiliki prestasi yang tinggi tidak ada yang percuma. Itu hebat ya. Buktikan saja nanti besok ya Bapak Ibu. Tapi nilainya tinggi ya. Yang disebutkan nilainya tinggi sesuai dengan kayak contoh yang pertama itu 95 hasilnya. Kemampuan akademiknya dia. Kalau dia sampai bergeser berarti ya ada yang lebih tinggi dari dia. Jadi nggak ada yang percuma. Sangat hebat yang memiliki nilai tinggi. Karena saya guru, saya memberikan apresiasi yang besar kepada peserta didik yang memiliki nilai tinggi. Karena kenapa? Mendapatkan nilai yang tinggi itu lewat prosesnya panjang. Dia belajar, tambahan, les sana sini gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Begitu ya Bapak Ibu. Terus di sini, sepertinya Hopeless punya nilai tinggi kalah dengan prioritas 1 ke 2. Halo Bapak, gitu ya, Bapak Emir. Kalau di prioritas 1 dan kedua, ya, Bapak Emir, di domisili karena nilai. Yang pertama, ayo Bapak Ibu, bisa masuk, saya yakin ya. Oke, tadi saya udah contohkan. Terus ada lagi, untuk yang di jenjang SMP, ya Pak, kalau misalkan saya usianya sekian, bagaimana gitu ya. Nah sekarang tergantung nih, kalau di sini di Juknis untuk yang SMP ya. Nah, untuk Juknis yang di SMP adalah wilayah prioritas. Ya sekalian nih masuk ke yang SMP prioritas. Berarti 1 2 3 gitu ya, yang terdekat. Tetapi kalau misalkan usianya di bawah, Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu udah paham. Karena kenapa? Waktu masukin putra-putrinya waktu di SD juga kemungkinan besar juga karena persaingan yang di sekolah itu adalah banyak yang kecil juga sehingga Bapak Ibu bisa masuk gitu ya. Berarti kalau misalkan yang sekarang ya, Bapak Ibu masuk nih persaingan yang kedua di tingkat SMA ya. Jadi kalau misalkan yang di SMP ya untuk masuk, waduh, waktu di SD saya alhamdulillah Pak bisa masuk. Ya dicoba saja ya. Lawannya atau peserta didik yang mau masuk ya teman-temannya yang kemarin waktu masuk di SD juga gitu, ditambah dengan wilayah yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya selamat untuk mengikuti kegiatan SPMB. Untuk di jalur domisili saya berdoa semoga Bapak Ibu memiliki putra-putrinya ya bisa masuk di sekolah yang diidam-idamkan. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton di Guru Asikus. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.